Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita berada pada halaman 208 setelah kita menyelesaikan dua pembahasan, yaitu Masadiru ad-din, sumber agama Islam ini. Pertama Al-Qur'an, kedua As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah al-ijma', kesepakatan para ulama, ijma'. Kita harus tahu apa ini ijma', kemudian apakah ijma' itu dalil, hujjah secara mutlak atau bagaimana. Sebelum kita melanjutkan, antum harus bisa menanamkan di benak antum ijma' yang bagaimana yang dikatakan hujjah itu. Ijma' yang tidak menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah, selesai. Jadi kalau kita telusuri semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am, barakallahu fikum. Bahwasanya ijma' yang dikatakan hujjah itu adalah ijma' yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berarti kalau ada ijma' kok berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, bukan hujjah. Kita lihat apa kata beliau di sini. Qauluhu min ba'diha ijma'u hadhil ummah. Setelahnya, setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah ijma' umat ini. As-salisu, kata beliau yang ketiga, al-ijma'. Yang ketiga adalah al-ijma'. Qauluhu, ucapan beliau di sini setelah beliau menyebutkan Al-Qur'an was sunnah, kemudian apa? Disebutkan bahwasannya dan setelahnya adalah ijma'. Maksudnya bagaimana? Yakni ba'da hujjatil kitab was sunnah ijma'. Setelah hujjah Al-Qur'an was sunnah itu adalah ijma'. Jadi ijma' ini yang ketiga. Al-Qur'an pertama, kedua As-Sunnah, kemudian yang barakallahu fikum ketiga adalah ijma'. Barakallahu fikum. Yang keempat adalah apa? Al-qiyas as-sahih. Yang keempat adalah qiyas yang sahih. Karena qiyas ada dua. Ada qiyas yang batil sama qiyas yang sahih. Qiyas yang batil, yang fasid itu bukan hujjah. Itu bahkan iblis yang pertama kali membikinnya. Ada yang belum dibahas kemarin? Apa? Sudah ketemu belum menyantum? Ayo, perhatikan. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' itu hujjah kapan, Husain? Kapan itu ijma' hujjah? Dan sebutan tadi. Kapan ijma' itu hujjah? Kapan, Abdul Aziz? Apa? Kapan ijma' itu hujjah, Hasan? Ayo, ketika tidak berseberangan atau menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jawabannya itu ada sudah. Jadi kalau berseberangan menyelisih Al-Qur'an Sunnah bukan hujjah walaupun ijma'. Kita lihat, wal ijma'u fil lughah, ijma' secara bahasa, ijma' secara bahasa adalah al-ittifaq wal azm. Al-ittifaq wal azm. Ittifaq itu kesepakatan, wal azm itu tekad bulat. Keinginan yang sangat kuat, tekad bulat itu sama aja ya. Itu secara bahasa. Jadi ijma' itu maknanya al-ittifaq itu kesepakatan, semuanya sepakat, wal azm bertekad bulat, berkeinginan kuat. Amma kaunuhu bi ma'na al-ittifaq fa hadha amrun ma'ruf. Adapun ijma' kok maknanya ittifaq, ijma' yang maknanya ittifaq, kesepakatan, itu perkara yang sudah dikenal, sudah diketahui, ma'ruf. Taqul ajma'an nasu 'ala kadza. Engkau katakan manusia mereka semuanya telah sepakat di atas apa? Perbuatan atau pendapat seperti ini. Ai ittafaqu alaih, mereka bersepakat di atasnya. Mahum insyaallah ini ijma' secara bahasa adalah ittifaq wal azm. Mahum Isa? Ayo kita lihat sini. Wa amma kaunuhu bi ma'na al-azm. Adapun keadaan ijma' maknanya azm, fa dzakaru lahu, mereka menyebutkan untuk makna azm tersebut misal qauli ta'ala, seperti yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ajma'u di sini artinya secara globalnya memang awal mulanya apa? Kumpulkanlah. Barakallahu fikum perkara kalian dan sekutu-sekutu kalian. I'zamu wala taftariqu fih. Maksudnya berpegang teguhlah kalian dengan sekutu-sekutu kalian dan jangan kalian bercerai-berai. Atau kalian barakallahu fikum berpisah-pisah padanya. Maksudnya ini hanya sekedar celaan, karena enggak mungkin sekutu-sekutu itu bisa nolong mereka ya. Amal ijma' al-mustalah alaihi fahuwa, ini penting, ini yang ijma' secara bahasa sudah kita lewati. Sekarang secara istilah, amal ijma'u al-mustalah alaih,
Adapun ijma' yang diistilahkan oleh ahli usul atau yang semisalnya, fahuwa ittifaqu mustahidi al-ummah ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu kesepakatan barakallahu fikum di atas hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan siapa? Orang ahli ijtihadnya umat ini. Berarti kalau ijtihadnya umat sebelumnya enggak dipakai. Harus umat ini. Kemudian sepakatnya apa? Di atas hukum syar'i. Berarti kalau di atas kebatilan bukan ijma'. Ijma' satu kampung rokok itu halal misalkan. Ijma' semua satu kampung sepakat rokok itu halal. Berarti hujjah bukan ijma'nya? Bukan. Kenapa? Karena tidak di atas hukum yang syar'i. Syaratnya harus di atas hukum syar'i. Paham ya? Itu pun setelah apa? Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau kesepakatan terjadi ketika Rasulullah masih hidup, itu bukan ijma' namanya. Namanya sunnah, ya enggak? Sunnah takririyah, ya enggak? Rasulullah membiarkan semuanya sepakat, mendiamkan, membiarkan dalam keadaan dikerjakan yang lainnya, maka itu bukan ijma'. Itu namanya sunnah takririyah ya. Kalau ijma' itu setelah Rasulullah meninggal. Muncullah ijma'. Nah, tapi ijma'nya ini harus apa? Dari kalangan ahlu ijtihadnya umat ini, enggak boleh umat sebelumnya. Dan harus di atas apa tadi? Hukum yang syar'i. Kalau di atas kebatilan bukan hujjah. Ijma' sepakat satu kampung khamr itu halal misalkan. Ijma' itu dianggap hujjah atau enggak, Isa? Tidak, karena tidak di atas apa? Tidak di atas perkara yang syar'i. Kita lihat lagi. Kata beliau, fa qauluna ittifaqu mustahidil ummah, maka ucapan kami kesepakatan ahlu ijtihadnya umat ini kharaja bihi al-muqallidun. Keluar dengan penjelasan tersebut al-muqallidun, para pengekor. Al-muqallidun orang yang taklid, yang mengekor, membabi buta. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita lihat sini. Al-muqallidun, fa innal muqallida laisa minal mustahidin. Karena muqallid, orang yang taklid, barakallahu fikum, itu bukan termasuk ahlu ijtihad. Bukan termasuk ahlu ijtihad. Nah, fala yu'tabar qauluhu fil khilaf wal ijma'. Maka ucapannya dalam masalah perselisihan dan ijma' enggak dianggap orang muqallid. Karena para ulama sudah mengatakan, barakallahu fikum, bahwasanya innal muqallida la yu'addu min ahlil ilm. Muqallid itu tidak dianggap termasuk ahlul ilm. Jadi orang muqallid taklid, mengekor, membebek, paham ya? Gurunya bilang A, B, B. Padahal posisi dia keliru atau salah. Karena sudah kita lewati kan, apa itu taklid? Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisnaini. Sudah antum lewati semuanya dalam pelajaran apa dulu? Dalam pelajaran apa? Nadmul waraqat lil Amriti rahmatullah alaihi. Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lisnaini. Taklid menurut kami adalah qabulu qaulil qaili, menerima ucapan orang yang berkata min ghairi dzikri hujjatin lisnaini, tanpa menyebutkan hujjah, argumen, dalil bagi orang yang bertanya. Langsung ngekor, ngikutin. Itu namanya taklid. Ingat-ingat ya, dihafal itu pantunnya. Jangan kita lewati. Takliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid menurut kami adalah apa? Menerima ucapan orang yang berkata tanpa menyebutkan hujjah bagi yang bertanya. Bagaimana ini Ustaz hukumnya? Boleh. Dalilnya mana? Enggak perlu tanya dalilnya. Kalau anak udah bilang boleh, boleh. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai terdoktrin antum atau kita semuanya mengekor kepada para ulama dalam perkara-perkara yang batil pun kita ikuti. Jangan. Salah, keliru. Walaupun ulama, caranya gitu. Walaupun syekh, walaupun ustaz, keliru. Ayo, kita lihat sini. Kata beliau, li'anal muqallida haqiqatuhu annahu nuskhatun min kitabin aw qaulin. Ya kan? Karena orang muqallid itu pada asalnya secara hakikatnya adalah nuskhah. Dia itu sekedar apa? Na'am barakallahu fikum, semacam cetakan dari suatu kitab atau ucapan. Karena ngikut aja kan taklid. Muqallid itu semacam cetakan. Jadi cetakan dari suatu ucapan dia ngikutin, atau suatu tulisan dia ikutin. Berarti kan semacam nuskhah, semacam cetakan. Paham belum? Nah, jadi seperti itu. Mukarrirun man yuqalliduhu wa laysa mustaqillan bi nafsihi. Dia hanya mengulang-ulang orang yang dia ikuti dan dia tidak menyendiri dengan sendirinya. Paham belum ini?
Jadi kalau kita taklid haram, tapi kalau kita menukilkan kalam ahlul ilm enggak masalah, tapi harus menyebutkan apa? Sumber yang akurat. Contohnya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu' Fatawa. Bagus. Tapi kalau antum mengucapkan qultu, aku katakan, ternyata itu kalam Syekhul Islam, antum keliru. Kenapa keliru? Karena seakan-akan ucapan Syekhul Islam itu ucapan antum gitu loh. Jadi ketika antum menyebutkan menukilkan kalam Syekhul Islam, sebutkan juga rujukannya biar orang paham. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa misalkan. Nah, itu benar, tapi kalau antum qultu, aku katakan, padahal ucapan itu bukan ucapan antum, ucapan Syekhul Islam, itu berarti antum apa? Tidak menukilkan secara amanah di situ. Itu keliru. Kita lihat lagi. Wa bihadza yatabayyan annahu yanbaghi lana an nuharrira anfusana min at-taqlid al-a'ma wa ta'assub al-ahwaj alladhi yasluquhu ba'dun nas. Allahul musta'an. Kata beliau, dan dengan penjelasan ini nampaklah bahwasannya selayaknya bagi kita semuanya untuk nuharrir, membersihkan apa? Nampaknya atau selayaknya bagi kita semuanya untuk apa? Untuk membersihkan anfusan diri kita minat taklid al-a'ma, dari apa? Taklid al-a'ma. Nah, barakallahu fikum, dari apa? Dari sikap atau sifat mengekor yang buta. Paham ya? Membabi buta, mengekor. Wa ta'assub al-ahwaj, dan juga fanatik yang apa? Fanatik yang sifatnya barakallahu fikum berlebihan. Memang fanatik enggak diperbolehkan, yang berlebihan atau enggak diperbolehkan ya. Alladhi yasluquhu ba'dun nas, yang ditempuh oleh sebagian manusia. Disimak baik-baik kitabnya itu. Sudah dikasih untuk simak, bukan untuk hiasan itu ya. Nah, kita lihat sini, selayaknya bagi kita semuanya untuk nuharrir, membersihkan anfusana, diri-diri kita minat taklid al-a'ma, dari taklid yang buta. Paham ya? Wa ta'assub al-ahwaj, dan juga asabiyah fanatik. Alladhi yasluquhu ba'dun nas, yang ditempuh oleh sebagian manusia. Wa an nuhawila al-wusula ila ma'rifatil haqqi min usulih, dan kita berusaha untuk mengetahui, untuk sampai kepada mengetahui kebenaran dari sumbernya, dari asal usulnya, yaitu Alkitab was sunnah. Jadi jangan taklid terus. Isbal haram atau halal? Haram. Upayakan tahu dalilnya. Jangan kata siapa haram, kata Ustaz ana katanya. Memang benar Ustaz antum ketika menyampaikan dengan dalil, tapi antum ketika belajar dituntut untuk menghafal dalil, gitu loh ya. Sehingga apa? Sehingga jangan cuma mengekor terus, tapi kalau ada dalil bisa dihafal. Caranya gitu ya. Nah, ini bagus sekali ini ya. Wa an nuhawila al-wusul ila ma'rifatil haqqi min usulih, dan kita berusaha untuk sampai mengenal al-haq dari apa? Dari sumbernya langsung, Alkitab was sunnah. Wa qauluna mujtahidi hadil ummah, dan ucapan kami ahlu ijtihadnya umat ini, ihtirazan min mujtahidi ghairi hadil ummah, untuk apa? Mengeluarkan ahlu ijtihadnya orang yang selain umat ini. Punya teman ada? Ada. Ada, dilihat. Punya teman ada enggak punya teman? Na'am. Kata beliau apa? Barakallahu fikum, untuk mengeluarkan apa? Orang-orang yang berijtihad dari selain umat ini. Fa inna qaulahum, maka ucapan mereka yang bukan umat ini, falaisa bihujjah, bukan hujjah. Ucapan mereka bukan apa? Bukan hujjah. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wala yu'tabaru qauluhum itlaqan fi masail syara', dan ucapan mereka tidak dianggap secara mutlak dalam masalah syariat. Itu karena bukan umat kita, itu loh. Bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam masalah syariat ucapan mereka enggak dianggap secara mutlak. Kata beliau, wa qauluna ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja bihi ma law ittafaqu ala hukmin fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari ucapan tersebut kalau, kan tadi disebutkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluar dari ucapan tersebut bagaimana kalau seandainya mereka sepakat ketika Rasulullah masih hidup? Kita lihat, fa inna makana fi hayatihi yu'tabaru min sunnatih. Kalau kesepakatan itu terjadi di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianggap sebagai sunnahnya, bukan ijma'. Kembali ke apa? Kedua sumber yang inti, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau kesepakatan terjadi di zaman Rasulullah ketika masih hidup. Nah, kita lihat sini. Sawa'un 'alima bihi am lam ya'lam bihi, baik Rasulullah mengetahuinya ataukah tidak mengetahuinya, li'annahu 'ala taqdir, dikarenakan di atas takdir, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam, taruhlah Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut. Fa innallaha ta'ala qad 'alima, ya Allah tahu. Di zaman Rasulullah kalau ada kesepakatan, walaupun Rasulullah enggak tahu, tapi Allah tahu atau tidak?
tahu kalau seandainya kesepakatan itu batil, niscaya Allah tegur itu loh. Niscaya Allah Ta'ala akan apa? Menegurnya. Karena Rasulullah masih hidup. Paham itu ya? Fa idza aqarrahu Allah Ta'ala wa lam yunkirhu dalla dzalika ala annahu haqqun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya dan juga tidak ada pengingkaran sama sekali, menunjukkan bahwa itu benar. Ijma' kesepakatan para sahabat ketika Rasulullah masih hidup, walaupun Rasulullah enggak tahu, itu hujah. Kenapa hujah? Dikarenakan kalau seandainya itu kekeliruan, saya Allah akan menegur. Allah Ta'ala akan apa? Memberikan teguran. Tapi kan enggak ada teguran wala pengingkaran, berarti itu benar. Wa qaluhu, na'am barakallahu fikum, min ba'diha ay min ba'di hadil hujjah. Setelah hujjah ini, yaitu setelah Al-Qur'an Sunnah, isyaratan ila anna al-ijma' la budda an yakuna baniyan al-kitabin aw sunnatin. Ini memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwasanya ijma' itu harus dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Li'anna al-ummata la yumkin an tajma' ala ma la dalila fi. Karena enggak mungkin umat itu apa? Bersatu berkumpul di atas sesuatu yang tidak ada dalilnya, itu enggak mungkin. Kalaupun ada yang seperti itu tapi enggak semuanya. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, kalaupun ada seperti itu tapi enggak semuanya. Tapi enggak mungkin semuanya apa? Bersatu berkumpul di atas sesuatu yang enggak ada dalilnya. Fa mustanadul ijma' huwal kitabus sunnah. Penting ini. Yang jadikan patokan sandaran ijma', mustanad. Menjadikan patokan sumber sandaran ijma' huwal kitabus sunnah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mahum insyaallah, Bang? Wa na'am. Amma ijma' bila kitab wal sunnah fa hadza mustahil. Adapun ijma' kesepakatan tanpa Al-Qur'an Sunnah ini perkara yang mustahil, perkara yang enggak mungkin terwujudkan. Mahum insyaallah, Abdullah? Disimak ya. Nah, perkara yang tidak mungkin terwujudkan ijma' tanpa dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Fa in qala qailun, kalau ada orang yang berkata, idza qult, apabila aku berkata, idza qultu bihadza lam yakun ijma' faidah. Kalau seandainya ada orang berkata, apabila aku katakan sekarang dengan seperti ini, berarti apa? Ijma' itu enggak ada faedahnya katanya. Kalau enggak dianggap tadi dalil hasalah bil kitab sunnah, karena dalil itu terjadi dengan Al-Qur'an Sunnah, fayuqal, maka dikatakan bal fihi faedah azimah. Ijma' itu ada faedah yang sangat besar. Walaupun disyaratkan harus sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, itu tetap ada apa? Ada faedah yang sangat besar. Karena kalau cuma ijma' tanpa Al-Qur'an Sunnah kan enggak dianggap tadi. Berarti enggak ada faedahnya, kita katakan ada. Awalan pertama, li'anna an-nadhira, dikarenakan orang yang memperhatikan, qad la yattali' al-kitab sunnah fayaktafi bil ijma'. Terkadang dia enggak sempat melihat Al-Qur'an was sunnah, maka dia mencukupkan dengan ijma'. Dalilnya mana? Ini udah ijma', udah sepakat ini para ulama. Nah gitu contohnya. Kita lihat, kama yujad fil ifsah libni Hubairah wal ijma' libni Mundir wa ghairihi, sebagaimana jumpai dalam kitab al-ifsah karya Imam Ibnu Hubairah. Naam, dan juga ijma', kitab al-ijma' karya Imam Ibnu Mundir. Nah, wa ghairihi. Yaqul ajma'u 'ala kadza. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, mereka para ulama tersepakat di atas apa? Di atas perkara ini. Ajma'u 'ala kadza wa la yudkar ad-dalil wa la yadhkur ad-dalil. Nah, mereka sepakat di atas pendapat seperti ini dan tidak menyebutkan dalilnya. Fa naqul nahnu la nastati' an nabhath 'anid dalil. Maka kita katakan kita tidak mampu mencari dalil. Fa yakfina an na'lam annahum ajma'u. Cukup bagi kita mengetahui bahwasanya mereka telah sepakat. Tsaniyan, yang kedua, annana nastafidu annahu la nizaa'a fi dalalatil kitab was sunnah ala khilafi ma ajma'u alaih. Masyaallah. Kita bisa mengambil faedah bahwasanya tidak ada niza', tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, paham ya? Tidak ada pertentangan mengenai apa? Mengenai penunjukan Al-Qur'an Sunnah ala khilafi ma ajma'u alaih, yang berbeda terhadap apa yang mereka sepakati. Paham belum? Nah, karena apa? Karena enggak mungkin ijma' terjadi dalam keadaan menyelisih Al-Qur'an Sunnah itu. Kalau menyelisih Al-Qur'an Sunnah, jelas ijma'nya gagal. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, li'annahu law kana hunaka khilafun fi dalatil kitab sunnah ma ajma'u alaih. Karena kalau seandainya ada perselisihan, kalau seandainya di sana ada perselisihan di dalam penunjukan Al-Qur'an Sunnah, niscaya mereka tidak akan ijma'. Ma ajma'u alaih. Niscaya apa?
tidak akan ada kesepakatan di atasnya. Paham belum? Jadi ketika ada kesepakatan di atas suatu permasalahan berarti menunjukkan bahwasanya apa? Sesuai dengan penunjukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau seandainya di sana ada perselisihan dalam ijma' tersebut, berarti karena apa? Tidak sesuai dengan penunjukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijma' sepakat. Paham belum? Semuanya sepakat. Kok ada satu orang yang enggak setuju? Bukan ijma'. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi mas'alatun, permasalahan yang berikutnya. Dzakarna anna mustanadal ijma', dzakarna anna mustanadal ijma'i al-kitab was-sunnah wa qad ajma'a ulama 'ala anna al-ma' idza takhayyara bi najasatin fa huwa najis. Kami telah menyebutkan bahwasanya sandaran ijma' itu Al-Qur'an Sunnah, dan sungguh para ulama telah ijma' bahwasanya air apabila berubah dengan suatu najis maka dikatakan najis. Fama mustanaduhum li hadhil masalah. Sekarang apa sandarannya? Kok para ulama ijma' sepakat kalau air tercampuri benda najis maka dikatakan, kalau sudah berubah dikatakan najis. Sandarannya apa sekarang dalam masalah ini? Kan butuh sandaran, butuh dalil. Kita lihat. Wal jawab, jawabannya an naqul laisa bilazim an yakuna mustanadul ijma' min al-kitab was sunnah jami'an. Ini penting. Enggak diharuskan sandaran ijma' itu, tidak diharuskan harus dari Al-Qur'an Sunnah dua-duanya. Bisa dari Al-Qur'an saja dan bisa dari As-Sunnah saja. Paham itu ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Jadi enggak harus dua-duanya langsung ada gitu loh. Dalilnya seperti itu. Kadang kita ambil dari Al-Qur'an, kadang kita ambil dari As-Sunnah, dalil seperti itu. Nah, kan kadang ada dua-duanya. Kadang tidak ada dalam As-Sunnah, dalam Al-Qur'an ada. Kadang dalam Al-Qur'an ada, dalam As-Sunnah enggak ada. Terkadang dua-duanya ada gitu loh. Jadi jangan sampai salah paham ya. Nah, bal yakfi ahaduhuma, bahkan cukup salah satu di antara keduanya. Wal mustanad fi hadhil masalah Al-Qur'an. Sekarang untuk masalah apabila air tercampuri benda najis sampai berubah itu adalah najis, sandarannya apa? Dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Telah diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan hewan yang sembelih nah barakallahu fikum untuk selain Allah Ta'ala. Istadalla Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bihadil ayah ala najasatil ma' idza takhayyara bin najasah. Imam Ahmad berdalilkan dengan ayat ini bahwasanya najisnya air apabila berubah dengan benda najis. Kalau yang mengubah bukan benda najis, najis tidak najis. Nah, kita lihat sini. Qala li'anna al-maytata haram, karena bangkai itu haram. Fa idza taghayyara syai' bil haram, apabila sesuatu itu berubah dengan sesuatu yang haram, waqtalata bihi, dan bercampur dengannya, shara haraman, maka menjadi haram juga. Daruratan, secara pasti, annahu la yumkin tarkul haram illa bisnabil halal. Ya enggak? Secara pasti, secara darurat, bahwasanya apa? Tidak mungkin meninggalkan suatu haram kecuali dengan apa? Menjauhi yang halal. Belum? Nah, maksudnya bagaimana? Kita lihat, falihada kana haraman, makanya di situ haram. Karena enggak mungkin antum meninggalkan yang haram tadi itu kecuali apa? Menjauhi yang halal di situ. Karena bercampur gitu loh. Nah, falihada kana haraman wa idza kana haraman, kalau sudah haram, wal maitah najisah binasil Quran, sedangkan bangkai itu najis dengan nas dalil dari Al-Qur'an. Saral ma'un najisan, berarti airnya najis. Fayukhad hadzal hukm idan, berarti diambil hukum ini jika demikian istinbatan Al-Qur'an. Mengambil dari apa? Mengambil hukum tersebut istinbat, yaitu mengeluarkan dalil dari Al-Qur'an. Paham ya? Pendalilan seperti itu perlu diperhatikan baik-baik, istinbat penting. Istinbat itu antum suatu ketika akan bisa insyaallah. Jangan bilang enggak bisa. Bisa. Kalau antum latihan, kuat bahasa Arabnya, faham maknanya dan faham isinya, antum bisa mengambil istinbat. Contohnya apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pendek atau enggak? Pendek. Terjemahnya tahu enggak antum? Tahu. Tapi mengambil istinbatnya harus pengalaman itu loh. Bukan ketika antum jelasin orang, beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala dan jangan mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Diam. Itu kurang. Ambil istinbat. Dari ayat ini kita ambil istinbat bahwasanya haramnya syirik dan wajibnya bertauhid. Nah, itu caranya. Mengambil istinbat dari ayat tadi itu. Lah kenapa kok wajib? Wa'budullah, perintah. Perintah kaidahnya bagaimana? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub, istinbat. Larangan wala tusyriku bihi syai'a. Larangan, hukum asal suatu larangan apa? Haram, berarti haramnya berbuat kesyirikan. Namanya istinbat. Fungsinya apa istinbat itu? Fungsinya nanti ketika antum sudah mengajar, menjelaskan. Suatu ketika antum ngajar atau enggak? Suatu ketika ngajar kan, suatu ketika walaupun ngajar anak sendiri, ya enggak? Nah, mengambil istinbat fungsinya apa? Menjelaskan. Kalau antum enggak bisa mengambil istinbat,
cuman baca ayat langsung terjemahan tok gitu, ya udah waktunya masih panjang antum bingung mencari yang lainnya. Paham ya? Kenapa para khutbah, para orang-orang yang pandai berkhutbah, pandai pidato, pandai muhadarah? Karena dia sudah sering beristinbat. Sehingga walaupun satu ayat, dua ayat bisa 1 jam gitu loh. Paham ya? Nah, itulah rahasia di balik istinbat. Kalau antum sudah bisa istinbat, mengembangkan suatu, nah barakallahu fikum, dalil dikembangkan, dijelaskan, itu terkadang 2 dalil, 3 dalil bisa 1 jam. Paham ya? Khutbah pun langsung dapat terus. Tapi kalau cuma tahu artinya tok, nggak bisa mengambil istinbat, nggak bisa mengembangkan, ya udah khutbah Jumat baru baca 1 ayat terjemahkan, bingung nyari yang lainnya. Paham ya? Caranya gitu, caranya barakallahu fikum, latihan, melatih diri untuk beristinbat. Walaupun sendirian bisa nggak latihan itu? Bisa nggak istinbat sendirian latihan? Bisa baca gini. Oh, ini berarti perintah ya. Perintah ini menunjukkan wajib. Nah, istinbat kan teman-teman? Nanti kalau jelaskan sama gitu loh. Tapi kalau nggak pernah latihan, nggak mau beristinbat, ya berat. Walaupun hafal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Waqad nuzi' fi imkanil ijma' wa nuzi' fi kaunihi hujjah. Dan sungguh telah diperselisihkan mengenai mungkinkah berdalil dengan ijma'? Apakah memungkinkan ada ijma'? Dan juga diperselisihkan mengenai keadaan ijma' itu hujjah atau bukan. Paham belum? Nah, nuzi' itu maksudnya ada perselisihan. Diperselisihkan mengenai apakah mungkin ada ijma' lagi dan apakah mungkin ijma' itu hujjah gitu loh. Kita lihat amman nizau fi imkanihi fa ankara ba'dul ulama an yujad ijma'. Adapun orang yang mengingkari tentang apakah mungkin ada ijma', maka sebagian ulama mengingkari bahwasanya adanya ijma' itu diingkari. Yaqul man ya'rif anna 'aliman fi aqsal syarqi na muwafiqun lil 'alim fi aqsal gharb. Penting ini. Kalau zaman sekarang kan mungkin pakai HP, SMS, Android, ya enggak, WA, Telegram. Kalau zaman saat itu bagaimana tahunya? Kalau sepakat semua para ulama sepakat. Sulit enggak? Sulit. Ini yang mengatakan enggak ada ijma'. Ini ya orang-orang yang menolak ijma'. Kita lihat kata beliau, "Man ya'rif?" Siapa yang tahu? Anna 'aliman fi aqsal syarq, bahwasanya orang alim yang berada di apa? Na barakallahu fikum timur sana, muwafiqun li 'alim fi aqsal gharb. Ya, mencocoki sepakat dengan apa? Seorang alim yang ada di barat sana, tahu dari mana coba? Kalau zaman saat itu bagaimana caranya coba? Jauh enggak? Jauh, mana ada HP? Jadul aja enggak ada. Paham ya? Saat itu belum ada HP, yang ada yang cuma makanan-makanan itu aja. Tapi kalau HP belum ada, itu bagaimana tahunya gitu loh. Ini orang-orang yang mengingkari ijma'. Apa belum? Orang-orang yang mengingkari ijma' kan sepakat. Lah tahunya sepakat dari mana? Antum di Jawa Timur, satunya alim di Jawa Barat sana, tahunya dari mana kalau saat itu? Enggak ada HP Android, enggak ada. HP jadul juga enggak ada. Paham ya? Waktunya dengan apa caranya? Ya terkadang dengan mengirim utusan, tapi lama gitu tahunya. Kita lihat di sini, nanti kita lihat. La siyama fi zaman awal al-muwasalat wal ittisalat sa'batun jiddan, masyaallah. Ini kayaknya kuat kayaknya ini. Yang mengingkari ijma' kayaknya kuat. Terlebih-lebih lagi di zaman pertama dulu, enggak ada komunikasi, enggak ada juga transportasi, sulit sekali gitu loh. Mana ada kendaraan-kendaraan secepat sekarang, kereta api, ekspres namanya, eksekutif, bisnis, namanya premium, enggak ada. Nah, barakallahu fikum, kalau sekarang mungkin, kalau zaman saat itu bagaimana gitu loh komunikasinya. Faman ladzi nam yudrina anna ahadan minal ulama lam yukhalif. Sekarang apa yang bisa memberitahukan kami atau kita bahwasanya ada, bahwasanya salah seorang dari kalangan ulama tidak ada yang menyelisih, tahu dari mana gitu loh. Taunya dari mana kalau ulama yang di barat sana tidak menyelisih ulama yang timur, tahu dari mana? Mohon salah ini. Ayo, Abdul Aziz, kita lihat sini. Wa qaulul insan la ya'lam mukhalifan la ya'ni anna an-nas ajma'u 'ala dzalik. Nah, sekarang keadaan manusia, keadaan seorang ketika dia tidak mengetahui penyelisihan, itu bukan maknanya bahwasanya manusia itu sepakat itu loh. Kan harus tahu kan? Antum tahu dari mana kalau ulama yang di timur sepakat dengan ulama yang di barat? Kalau dalam keadaan tidak ada komunikasi seperti ini. Walihada qala Imam Ahmad man idda'al ijma' fa huwa kadzib. Oleh karena ini Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang mengaku-ngaku adanya ijma', kadzib, pendusta. Wa may yudrihi la'allahum ikhtalafu. Siapa yang kasih tahu dia? Bisa jadi mereka berselisih. Ini pendapat yang apa? Yang mengingkari adanya ijma'. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Tapi kita lihat, walladzina yunkiruna wujudal ijma' muraduhum annahu la yujad. Ini fadlan an yakuna dalilan. Orang-orang yang mengingkari adanya ijma', yang diinginkan mereka itu adalah bahwasanya enggak ada ijma' itu, enggak ada. Terlebih-lebih lagi
jadi dalil? Wong ijma'nya aja enggak ada kok jadi dalil gimana? Orang menjadikan dalil ijma' itu karena ada ijma' itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi ketika ijma'nya aja enggak ada, mana ada dalilnya? Mahum soalan Ibrahim? Jadi perselisihan ini yang pertama mengingkari ijma', kata mereka ijma' itu enggak ada. Lah kalau enggak ada, bisa enggak jadikan dalil? Enggak bisa gitu loh. Yang kedua, walakin as-sahih anna al-ijma' sabitun, penting. Akan tapi yang sahih, pendapat yang sahih, ijma' itu ada. Amma fil umur al-ma'lumah bid-darurah, adapun perkara-perkara yang diketahui secara darurat minad din, bagian dari agama, fa hadza amrun wadih, perkara yang jelas enggak butuh ijma' lagi. Salat 5 waktu wajib enggak Husain? Wajib. Orang langsung tahu enggak? Langsung tahu. Paham belum? Langsung tahu. Jadi kalau ada yang ingkari langsung dikatakan apa? Bisa dikatakan dia kafir nanti kalau mengingkari wajibnya salat 5 waktu. Kita lihat sini. Fal ulama mujmi'una 'ala wujubis shalah wa tahrimil khamr waz zina wa ma asybaha dzalik. Para ulama mereka sepakat tentang wajibnya salat 5 waktu dan haramnya khamr dan haramnya perzinaan dan yang semisal itu. Li'anna hadhihi al-ahkama sabatat bin nas, karena hukum-hukum ini semuanya telah datang dengan dalil. Amal umur al-ukhra, perhatikan ini. Adapun perkara-perkara yang lain fas-sahih annahu yumkin fiha ijma', memungkinkan di sana ada ijma', lakin kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidah al-Wasithiyah, tapi sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab apa? Al-Aqidah al-Wasithiyah, al-ijma' alladhi yandabit ma kana alaihi salaf salih. Nah, barakallahu fikum, ijma' yang diakui, nah barakallahu fikum, ijma' yang akurat yang diakui adalah ijma' yang berada di ijma' yang saat itu berada di zamannya para salafus saleh, yakni bidzalika al-qurun al-mufaddalah. Penting ini, ijma'nya 3 generasi yang diberikan apa? Keutamaan, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itu al-qurun al-mufaddalah. Ingat-ingat, al-qurun al-mufaddalah 3 itu. Sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Naam. As-sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim, yakni salasat tabaqat, 3 generasi, 3 tingkatan. Ba'dahum kathral ikhtilaf wa intasharatil ummah. Karena setelah itu, setelah 3 generasi tersebut, mulai tersebarnya apa? Mulai banyaknya perselisihan dan tersebarnya umat. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Setelah 3 generasi mulai apa Husain? Mulai tersebarnya umat dan mulai banyaknya apa? Banyaknya apa Husain? Perselisihan. Paham ya? Kita lihat sini, wa tasa'at fi aqtaril ardi, dan mencapai apa? Mencapai meluas ke seluruh penjuru bumi. Wa kasratul ahwa wal fitan, akhirnya apa? Dan banyak juga hawa nafsu dan fitnah. Fa zaman sahabat wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan yumkin an ya'rif fihi al-ijma'. Maka di zaman para sahabat dan zaman tabi'in dan zaman atba'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik apa? Masih memungkinkan diketahui adanya ijma'. Karena sepakat itu loh. Karena sedikit fitnah. Manusia masih sedikit itu loh ya. Nah, semakin banyak manusia, semakin banyak makhluk-makhluk yang ada ini, banyak fitnah, banyak hawa nafsu, mulailah apa? Sulit dideteksi. Sulit untuk apa? Dideteksi, diteliti sulit. Wa nahnu nadhkur huna qa'idatan mufidatan wahya. Penting ini, dan kami menyebutkan di sini kaidah yang berfaedah, wahya annama jaa bil kitab was sunnah wa lam yadhkur 'an sahabah khilaf walam yudkar an sahabat khilafu fahum mujmi'una alaihi. Ini kaidahnya, masyaallah, bagus sekali. Bahwasanya apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, nah barakallahu fikum, bahwasanya apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak disebutkan adanya penyelisihan dari para sahabat, maka mereka sepakat di atasnya berarti. Paham ya? Semua yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak disebutkan adanya penyelisihan dari sahabat, fahum mujmi'un alaih, berarti mereka semuanya sepakat di atasnya. Mahfum teman-teman? Ayo, kita lihat berikutnya. Famatsalan idza qala qailun, sebagai contoh apabila ada orang berkata, ajma'as sahabah ala anna qaulahu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ijma' para sahabat sepakat. Para sahabat sepakat bahwasanya firman Allah Ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy, yakni 'alal 'arsy. 'Alal 'arsy, meninggi di atas 'arsy. Wa qala insanun, kemudian ada orang berkata, hatuli kalimatan wahidah an Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ghairihi minas sahabah radhiyallahu anhum annahum yaqulun istawa ma'ana 'ala. Ini orang yang nanya. Katanya sepakat para sahabat bahwasanya makna istawa itu 'ala, meninggi. Nah, ada orang ngomong,
Datangkan kepadaku buktinya, satu kalimat saja. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang selain mereka dari kalangan sahabat, mereka mengatakan istawa maknanya adalah ala. Ada enggak kira-kira ngomong kayak gitu? Maksudnya ada enggak kira-kira ditanya seperti itu suruh menunjukkan jawabannya idza kana al-Qur'an bil lughah arabiyyah. Sekarang kalau Al-Qur'an itu bahasanya bahasa apa? Apabila Al-Qur'an sudah diletakkan dalam bahasa Arab, wastawa 'alal 'arsy, yakni 'ala 'alaih. Istawa di atas 'arsy itu maknanya 'ala 'alaih, meninggi di atasnya. Walam ya'ti amman yafqah al-lughah arabiyyah ma yukhalifu hadza, dan tidak datang dari orang yang faqih paham tentang bahasa Arab yang menyelisih makna ini. Dalla dzalika ala ijma'in, berarti menunjukkan semuanya ijma' sepakat. Para sahabat itu mereka ahli lughah atau enggak? Iya, ahli lughah. Ada enggak di antara sahabat yang mereka mengatakan maknanya bukan ala? Enggak ada kan? Berarti kembali ke hukum asal sepakat semuanya bahwasanya istawa maknanya ala. Adapun istawa makna istaula itu kalam yang batil, berdalilkan dengan orang Nasrani, penyair Nasrani, Allahul musta'an. Wala yumkin an nuqarrir ijma' as-sahaba ala ijra'in nusus ala dhahiriha illa bihadhihi tariqah, dan tidak mungkin kita menetapkan ijma'nya para sahabat ala ijra'in nusus untuk memperjalankan dalil-dalil ala dhahirah sesuai dengan dalilnya illa bihadhihi tariqah, kecuali dengan jalan seperti ini, dengan cara seperti ini. An naqul, kita katakan Al-Qur'an bil lughah arabiyyah, Qur'an bahasa Arab. Waqad marra 'ala as-sahabah wa qara'uh, dan Al-Qur'an itu sudah dilewati para sahabat atau belum? Al-Qur'an ini sudah dilewati para sahabat atau belum? Sudah. Wa qara'uh, dan mereka membacanya tidak? Membacanya. Paham enggak bahasa Arab mereka? Paham. Kita lihat. Wa ma lam yarid anhum khilafu fi madlunihi fahum 'ala ma dalla 'alaihi dhahir. Paham ya? Maka selama tidak datang dari mereka penyelisihan apa yang ditunjukkan secara zahirnya di situ, berarti mereka berada di atas zahirnya. Yaitu makna zahirnya apa tadi? Istawa 'ala. Idzan al-ijma' mungkin lakin fi sadr awal min ahdi sahabah wa tabi'in wa tabi'ihim. Masyaallah, ini penting. Kesimpulannya ini, jika demikian ijma' itu mungkin ada atau enggak, Ibrahim? Mungkin ada ijma' itu, tapi di awal generasi. Fi sadr awal, di ujung di awal generasi. Generasi apa? Generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Wa dalilu ala anna al-ijma' hujjah, dalil yang menunjukkan ijma' itu hujjah. Qaulullah ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, menyelisih Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, kemudian justru mengikuti jalannya orang-orang selain mukminin, niscaya kami akan berpaling dari orang tersebut sebagaimana dia berpaling. Paham ya? Nah, dan apa? Dimasukkan dalam neraka jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Haitsu qala wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Penting ini. Dan justru malah mengikuti jalannya selain mukminin itu loh. Mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Wa idza ajma'al mu'minun 'ala syai'in fa hadza sabilhum. Kalau kaum mukminun sepakat di atas suatu perkara, ini jalan mereka itu loh. Fa idza taba'a ghayrahu, kalau dia malah mengikuti yang lainnya, fa huwa dhalun, maka dia sesat. Yuwalinam. Barakallahu fikum, yuwallihi ma tawalla. Allah Ta'ala akan berpaling dari apa yang dia berpaling. Faham maksudnya nih? Nah, seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum syai'an farudduhu ila Allah war rasul. Ma'ruf ayatnya ini. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih fi syai'an pada suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah perselisihan tersebut ila Allahi war rasul. Dikembalikan kepada Allah itu apa? Al-Qur'an. War rasul itu maksudnya apa? Ihsan? As-sunnah. Nam. Mafhumuh yang dimahami sini annahu in lam natanaza fa qauluna hujjah. Yang dipahami di sini berarti kalau kita enggak berselisih, kalau kita enggak ada perselisihan, berarti ucapan kita ini hujjah binafsih, dengan sanadatnya la yahtaj ila istidlal, enggak perlu pendalilan lagi. Wa huwa dalilun al-ijma', ini menunjukkan dalil yang menunjukkan apa? Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah ijma'. Jadi kalau antum enggak berselisih, perlu enggak mengembalikan? Kalau antum enggak berselisih, perlu enggak mengembalikan pada Al-Qur'an Sunnah? Perlu enggak, Abdurrahman? Enggak perlu. Kapan diperlukan mengembalikan pada Al-Qur'an Sunnah? Kalau berselisih. Berselisih dalam suatu perkara, terutama perkara masalah apa, Bang? Masalah agama atau syariat. Adapun kalau perkara dunia dikembalikan ke mana? Dikembalikan pada ahlinya masing-masing. Jangan antum
bingung. Kalau perkara agama, syariat dikembalikan kepada Al-Qur'an Sunnah, kalau perkara dunia dikembalikan ahlinya masing-masing. Karena Rasulullah pernah suatu ketika ada semacam pembicaraan di segenap para sahabat seputar apa itu? Masalah pencangkokan, yaitu mengenai pohon kurma itu ya. Akhirnya para Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau masalah dunia antum serahkan ahlinya. Paham ya? Ahli bangunan dalam bidangnya, ya dia enggak akan paham masalah emas ini murni atau tidak murni. Orang yang ahli dalam bidang emas, ya dia enggak tahu campuran semennya berapa, pasirnya berapa. Ya enggak? Kemudian orang yang apa? Dia ahli dalam bidang apa lagi? Dalam pertanian misalkan, ya dia enggak tahu bagaimana caranya apa? Caranya mengetahui emas itu murni atau tidak, karena bukan ahlinya. Paham ya? Orang yang ahli dalam bidang kedokteran, ya dia taunya masalah obat, penyakit dan semisalnya, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Contohnya antum datang ke dokter, ke puskesmas lah, ke apotek atau puskesmas. Pak, kami ini ingin bangun rumah, pondasinya campurannya berapa semuanya? Dokternya enggak akan ngasih tahu antum, kan dokternya bukan ahlinya. Dia akan ngasih apa? Ke antum malah dikasih paracetamol nanti. Paham ya? Karena antum dikirain stres. Karena apa? Karena dokter malah tanya masalah bangunan, bukan ahlinya, bukan apa? Fannya, bukan studinya. Nah, barakallahu fikum, kita lihat sini. Dikit lagi ya. Nah, barakallahu fikum. Amat ta'lil, adapun alasan, kenapa sih kok alasannya kok enggak ada yang namanya apa? Kok enggak ada yang kok istilahnya kok semua ijma itu kok ada? Kenapa? Alasannya apa alasannya? Alasannya kita lihat. Fa inna hadhil ummah ma'sumatun, karena umat ini terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari kesesatan. Enggak mungkin semua sesat, enggak mungkin. Namanya. Tapi orang-orang sesat ada enggak, Ihsan? Banyak, tapi apakah mungkin semuanya sesat? Mungkin enggak? Perkara enggak mungkin, kita lihat ini. Faqad ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun sanaduhu hasan. Sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hadis yang syaratnya hasan, la tastami ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu di atas kesesatan semuanya. Kalaupun ada orang sesat, ada juga orang yang istiqamah. Ya enggak? Kalaupun ada orang yang menyimpang, ada orang yang masih istiqamah gitu. Enggak mungkin semuanya berada di atas kesesatan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.